Kasus Ronald Hamilton adalah salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan dan mendapat perhatian publik di Amerika Serikat. Kasus ini melibatkan seorang mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang membunuh istrinya Crystal Hamilton serta seorang petugas polisi Ashley Ginden. Kejadian tragis ini terjadi di Woodbridge, Virginia pada 27 Februari 2016, tepat pada hari Ginden baru saja memulai bertugas sebagai petugas polisi setelah dilantik sehari sebelumnya. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan sistem peradilan kriminal di Amerika Serikat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai latar belakang kasus ini, jalannya persidangan, hingga hasil akhirnya, serta opini mengenai bagaimana sistem peradilan menangani kasus ini. Pada hari kejadian, Ronald Hamilton dan istrinya Crystal terlibat dalam pertengkaran hebat di rumah mereka. Crystal kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Namun sebelum polisi tiba, Hamilton menembak mati istrinya. Ketika polisi tiba di lokasi, Ronald yang masih bersenjata terlibat baku tembak dengan petugas polisi. Dalam insiden ini, Ashley Ginden, seorang petugas polisi yang baru dilantik, tewas tertembak, sementara dua petugas lainnya terluka. Penangkapan Ronald Hamilton terjadi segera setelah insiden tersebut dan ia langsung menghadapi tuduhan pembunuhan terhadap istrinya dan petugas polisi Ginden. Selain itu, ia juga dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap dua petugas lainnya. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian nasional bukan hanya karena keterlibatan petugas polisi yang gugur dalam tugas, tetapi juga karena latar belakang Hamilton sebagai mantan anggota militer yang memiliki riwayat bertugas di zona perang. Kasus ini kemudian memasuki proses persidangan yang panjang dan rumit. Salah satu poin utama dalam persidangan adalah kesehatan mental Hamilton pada saat kejadian. Pengacaranya mengklaim bahwa Hamilton menderita gangguan stres pasca trauma (PTSD) akibat pengalamannya di medan perang yang mempengaruhi tindakannya saat terlibat dalam insiden tersebut. Meskipun argumen ini sering digunakan dalam pembelaan kasus-kasus kriminal yang melibatkan mantan tentara, tim jaksa menekankan bahwa tindakan Hamilton merupakan hasil dari kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama terjadi dan tidak ada pembenaran bagi tindakannya. Selama persidangan, jaksa menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa Hamilton telah merencanakan tindakan pembunuhan, terutama terhadap petugas polisi yang datang untuk menolong istrinya. Ada pula bukti bahwa Crystal Hamilton telah beberapa kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun belum melaporkannya secara resmi hingga hari kejadian. Pengacara Hamilton berusaha untuk menunjukkan bahwa tindakan kliennya bukan didasarkan pada niat jahat, melainkan kondisi mental yang terganggu. Pada akhirnya, para juri harus memutuskan apakah Hamilton pantas mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Di Virginia, di mana kasus ini terjadi, hukuman mati masih diterapkan untuk kejahatan tertentu, termasuk pembunuhan terhadap petugas polisi. Pada Mei 2018, setelah pertimbangan yang panjang, juri akhirnya memutuskan bahwa Ronald Hamilton bersalah atas pembunuhan berencana terhadap istrinya dan petugas polisi Ashley Ginden. Dalam putusannya, juri merekomendasikan hukuman mati bagi Hamilton. Putusan ini diterima dengan berbagai reaksi dari publik, terutama dari keluarga korban dan komunitas penegak hukum yang merasa bahwa hukuman ini adalah bentuk keadilan bagi nyawa yang hilang. Di sisi lain, beberapa kelompok hak asasi manusia dan organisasi yang menentang hukuman mati mengkritik keputusan ini. Mereka berpendapat bahwa kondisi mental Hamilton, termasuk kemungkinan PTSD,
seharusnya dipertimbangkan lebih serius dan hukuman mati bukanlah solusi yang manusiawi. Argumen ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman mati tidak selalu menjadi pencegah yang efektif untuk kejahatan kekerasan. Hakim pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti rekomendasi juri dan Ronald Hamilton dijatuhi hukuman mati. Proses banding kemungkinan akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, mengingat kasus-kasus hukuman mati biasanya melibatkan proses banding yang panjang. Kasus Ronald Hamilton memunculkan berbagai opini yang beragam. Di satu sisi, banyak orang merasa bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang setimpal, terutama ketika nyawa petugas penegak hukum hilang dalam menjalankan tugas mereka. Pembunuhan Ashley Ginton di hari pertama tugasnya membawa kesedihan mendalam bagi komunitasnya, dan kematiannya menjadi simbol pengorbanan tertinggi yang sering kali harus dilakukan oleh petugas polisi dalam melindungi masyarakat. Namun di sisi lain, penting untuk melihat kasus ini dari sudut pandang yang lebih luas, terutama terkait masalah kesehatan mental dan bagaimana penanganannya dalam sistem peradilan. Ronald Hamilton adalah seorang mantan tentara yang kemungkinan menderita PTSD, gangguan mental yang serius dan seringkali diabaikan. PTSD seringkali mempengaruhi perilaku seseorang dan membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan, terutama jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Di Amerika Serikat, terdapat perdebatan yang terus berlangsung mengenai bagaimana sistem peradilan harus menangani individu yang menderita gangguan mental akibat trauma perang atau kekerasan lainnya. Beberapa pendapat bahwa penjara bukanlah tempat yang tepat bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan psikologis mendalam, sementara yang lain merasa bahwa perilaku kekerasan harus tetap dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan terlepas dari kondisi mental mereka. Dalam kasus ini, meskipun ada klaim bahwa Hamilton menderita PTSD, fakta bahwa ia telah terlibat dalam kekerasan rumah tangga sebelumnya dan melakukan tindakan pembunuhan yang terencana sulit untuk diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gangguan mental adalah faktor yang penting, tetap ada batas di mana tindakan kekerasan harus dihukum dengan tegas. Dalam konteks ini, hukuman mati bagi Hamilton dapat dianggap sebagai bentuk keadilan, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan orang yang mereka cintai. Namun, hukuman mati itu sendiri tetap menjadi topik yang kontroversial. Meskipun beberapa negara bagian di Amerika Serikat masih memberlakukan hukuman mati, ada juga negara bagian yang telah menghapus hukuman ini karena dianggap tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan berisiko menghukum orang yang tidak bersalah. Pada kasus Hamilton, banyak yang merasa bahwa hukuman mati adalah keputusan yang tepat, tetapi juga tidak sedikit yang meragukan apakah kehukuman ini memberikan keadilan, terutama dalam kasus di mana faktor mental memiliki peran penting. Kasus Ronald Hamilton adalah salah satu contoh yang menunjukkan betapa kompleksnya penanganan kasus pembunuhan, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan mental. Meskipun juri memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, perdebatan mengenai apakah hukuman tersebut adil atau tidak akan terus berlangsung, terutama di kalangan mereka yang peduli dengan masalah kesehatan mental dan hak asasi manusia. Hasil sidang ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan keadilan bagi para korban dan pertimbangan mengenai kondisi mental pelaku. Meskipun Hamilton jelas bersalah atas tindakannya, pertanyaan mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat harus menangani individu yang mengalami gangguan mental akibat trauma tetap relevan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Bagaimana opini kamu mengenai kasus ini? Pro atau kontra? Berikan pendapatmu di komen. Selalu ingat, jauhi kejahatan dan selalu pilih jalan yang benar.